nginapnya di rumah warga. Karena apa? Supaya masyarakat yang di sana tuh mengenal bahwasanya ini anak sosiologi loh, anak sosial yang dimana bersosialisasi gitu sama masyarakat itu sendiri gitu kan. Halo Sobat Visip, bertemu lagi di channel Visip Umrah Official bersama saya Novi Gabriela Dan saya Ronald Fauziandi. ya, kami dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi nih. Kebetulan kita kayaknya ngobrol-ngobrolnya santai aja kali ya. Abang Fauji, sekarang Abang Fauji semester berapa? Kalau saya Kak, saya masih semester 3 karena saya pun baru masuk juga kan di Hima. Oke, berarti kira-kira di angkatan 2022 ya? Ya, saya di 2022. Sekarang sudah berhima nih, udah ada pakai baju PDH Hima. Iya. Kira-kira kenapa mau memutuskan sih masuk di Himsos sejak dari awal masuk mahasiswa baru? Nah, gini Kak, jadi tuh saya pikir bahwasanya organisasi atau himpunan yang ada di kampus menurut saya untuk diri saya itu sangat perlu. Karena kenapa? Kalau saya lihat di diri saya itu kayak memiliki potensi untuk kedepannya itu seperti apa gitu kan. Dan otomatis pun saya ingin belajar lah kan. Saya melihat bahwa abang-abang yang ada di himpunan itu tersendiri kayak mana gitu kan. Bahwasanya ya emang himpunan itu tempat belajar. Saya mau berproses di dalam itulah gitu Kak. Udah berapa lama sih aktif di Himsos berarti? Untuk aktif di Himsos bisa terhitung hampir setahun ya Kak gitu. Hampir setahun ya. Iya. Kalau boleh tahu abang ini dari divisi apa sih? Nah, saya itu dari divisi Dikter Poma atau Pendidikan Karakter dan Advokasi Mahasiswa. Oke, jadi jelas kali ya Iya. kalau misalnya abang mau belajar Iya. gitu. Kira-kira udah belajar apa aja sih selama di Himsos? Nah, untuk di Himsos tuh alhamdulillah saya sendiri udah belajar banyak lah, terutama dari public speaking. Oke. Nah, tentang surat menyurat yang dimana sendiri itu saya alhamdulillah untuk sampai saat ini sedikit banyak itu udah bisa membuat surat menyurat untuk diantarkan ke atasan gitu Kak. Jadi revisi nggak banyak kali ya dari sekjen kita. Wes, kalau masalah revisi itu Kak terus ditanya lagi Kak, dari revisi yang salah hurufnya, mau nomor suratnya, hingga margin itu banyak kali Kak salahnya Kak. Oke, Ya, itu memang- tapi yang namanya proses itu Iya, sendiri kan betul. Kak, ya biasa sih kayak gitu, udah biasa. Jadi nih Fauji udah masuk di dalam Himsos hampir kurang lebih setahun. Kira-kira kalau mau cerita nih apa sih kayaknya kelebihan dan kekurangan dalam Fauji itu berhima gitu, ikut berhimpun? Nah, gini, kalau dalam berhimpunan tuh saya mungkin tidak bisa menilai kekurangan saya apa, tapi menurut saya lah kekurangan saya di dalam himpunan itu sendiri, saya tuh kayak kalau ada dalam kegiatan itu saya kurang bersosialnya tuh masih kurang menurut saya. Karena apa? Ya itu nilaian dari saya sendiri gitu. Iya. Dalam public speaking tuh menurut saya masih kurang. Saya masih ingin berproses untuk kedepannya lagi gitu supaya lebih baik aja gitu Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut Fauji kelebihannya Himsos apa sih untuk Fauji sendiri gitu? Wis, kalau kelebihan IMSOS untuk saya itu kayaknya banyak kali Kak. Naikin. Hingga IMSOS itu ya kayak saya bilang tadi tempat belajar. Banyak yang sudah saya pelajari di IMSOS itu tersendiri Kak. Aduh terharu deh. Ya gitulah Kak. Apalagi IMSOS ini kegiatannya gila-gila Kak kan. Apalagi yang sampai keluar-keluar ke masyarakat, turun-turun ke lapangan gitu. Hingga kemarin kita ada buat kegiatan yang di sekolah-sekolah itu rasanya wes ada enaknya juga, ada sedihnya juga. Sedihnya mungkin gara-gara kita penat kan. Iya. Dan kegiatan-kegiatan kita itu sendiri. Senangnya itu kita ya itu tadi jalan-jalan, itu aja Jalan-jalan, jalan-jalan, ya kan? ketemu orang-orang baru gitu kan. Ya, Itu sih gitu, namanya Kak. kita jalan-jalan berkedok pengabdian kali ya. Iya Kak, gitu bisa dibilang. Nih kita udah bicara mengenai kelebihan Himsos. Kakak mau tahu aja sih dari point of view-nya Fauji gitu. Kekurangannya Himsos tuh apa sih sebenarnya? Kekurangan IMSOS. Nah itu Kak, masalah kekurangan IMSOS nih di IMSOS ini kayak mana Kak ya? Dalam kita buat kegiatan itu misalkan dalam pendanaan Kak, itu kayaknya susah kali Kak. Tak tahu kenapa, mungkin entah dari atasan atau pendanaan dari emang dari himanya kayak mana. Itu saya kurang paham juga. Tapi itulah Kak,
tak tahu kenapa sebagai kakak lah yang senior, saya menanyakan gitu Kak, kenapa tuh setiap kita buat kegiatan itu dalam pendanaan itu susah kali Kak gitu. Apalagi kalau kita mengajukan proposal itu mau Berat cairnya ya, tuh Wak. susah kali Kak. Berat ya, Iya, Wak. susah kali. Mungkin spill tipis kali ya. Ya. Kalau untuk pendanaan kita kan setiap tahun memang ada dari fakultas. Cuman kalau kita kan namanya dibilang pandai-pandai lah ya dalam mengelola keuangan. Nah, jadi kita memang lebih banyak fokus untuk mencari jemput bola kali ya bahasanya dibandingkan kita nunggu nih, aduh ya Tuhan dari mana ya duit lagi untuk bikin kegiatan, kayaknya nggak akan dapet deh kalau kayak gitu kali kan. Makanya kalau misalnya kita mau bikin proposal itu kayaknya harus setahun sebelumnya kali ya, setahun sebelum bikin kegiatan. Kayaknya emang harus gitu Kayaknya Kak. emang gitu Iya. ya. Kan kita buat kegiatan kemarin itu kan Kak, kita buat proposal tuh kita ajukan proposal sampai keluar kan Kak. Tak usah lah yang di dalam gitu kan. Sampai keluar gitu buat proposal. Rasanya kan ya buat proposal kan butuh modal juga kan Kak. Iya gitu kan. Tapi mau cairnya itu susah Kak gitu. Iya, memang kalau misalnya berkaitan dengan keuangannya agak sulit ya, Wak. Iya. Mungkin itu sih kali ya, memang yang harus kita pelajari untuk berproses lebih lagi untuk gimana sih memanajemen keuangan dan membuat kegiatan tuh supaya meminimalkan penganggaran kali kayak gitu kali ya. Nah, gitu Kak. Lagipun setahu saya kan Hima ini seperti saya bilang tadi tempat belajar atau wadah. Betul. Nah, otomatis wadah itu kayak seperti menyediakan lah sesuatu yang emang harus untuk kita belajar gitu kan Kak. Sulit kali ya sekarang belajar kalau misalnya nggak ada pendanaan. Emang nggak sulit karena kita realistis aja kan. Sekarang kan ya dana pasti perlu lah gitu kan. Susah juga kalau buat kegiatan tanpa dana gitu kan. Betul. Semangat ya Pak Ji. Oke Kak. Kakak tahu rasanya gimana. Iya. Mungkin balik lagi deh. Kakak pengen tahu akademiknya Fauji keganggu kali nggak? Nah, untuk akademik sampai sekarang ini, sampai semester 3 inilah Kak ya, alhamdulillah belum terganggu Kak. Karena apa? Ya tadi itu manajemen waktu Kak. Betul. Nah, mungkin kegiatan Himsos ini di siang hari. Betul. Di malam hari saya usahakan tugas itu saya buat gitu. Misalkan ada tugas keren, Kak. good job. Nah, ya bisalah saya manajemenkan waktu itu sendiri Kak gitu. Dan sampai sekarang belum terganggu sih Kak. Tak tahu untuk semester kedepannya tuh kayak mana Kak. Nggak tahu ya, itu Tuhan yang tahu ya kalau kayak Kak. gitu. Betul. Iya sih, selama ini juga kakak berorganisasi belum ada hambatan dalam bentuk akademik kali ya kita bilangnya. Malah kita lebih banyak berproses dikarenakan kita kan ikut lomba di luar misalnya, terus ikut-ikut kegiatan kolaborasi sama himpunan-himpunan lain. Jadi sekiranya memang ada kegiatan-kegiatan di akademik, ya bisa kita menyesuaikan waktu gitu supaya nggak terhambat di akademik dan nggak terhambat di organisasi gitu kali kan. Oke, pertanyaan terakhir deh. Apa tuh, Kak? Program kerja apa sih yang lagi Himsos jalankan dalam waktu dekat? Nah, ada beberapa program. Ini kayaknya program yang lumayan besar nih Kak. Betul. Hingga kayaknya sulit kali Kak. Apalagi waktunya mepet juga kan Kak. Betul, Ya. Di sini kita ada program yang namanya tuh Sosiologi Muda. Sosiologi Muda. Nah, itu jatuhnya seperti pengabdian Kak. Yes. Di Sosiologi Muda itu banyak sekali kegiatannya di dalam itu Kak. Apa aja sih itu, Ji? Di situ kegiatannya lumayan Kak, sosialisasi. Bahkan di dalam itu kita melibatkan mahasiswa baru. Yes, Nah, betul. di situ juga ada makrab. Makraban itu kayaknya seru kali itu ntar. Nah, itu di situ pun banyaklah buatan kegiatan seperti gotong royong. Itu melibatkan masyarakat setempat. Hingga kami pun nginap itu tidak nginap setempat atau Nginap di rumah warga ya? Ya, nah gitu. Nginapnya di rumah warga. Karena apa? Supaya masyarakat yang di sana tuh mengenal bahwasanya ini anak sosiologi loh, anak sosial yang dimana bersosialisasi gitu sama masyarakat itu sendiri gitu kan. Seru sih kayaknya ya. Ya, Soalnya seru. kita karena dalam menyambut pesta demokrasi nih di tahun 2024, kita kan mengundang juga tokoh-tokoh penting dalam politik. Iya. Kita nanti bahas pendidikan politik kan untuk kaum muda di sana supaya tetap menggunakan hak pilihnya nih di dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Terus nanti kegiatan kita tuh bersinggungan sama PKK juga kan ya. Kita bakal nanam mangrove. Iya. Kita bakal nanam tanaman obat-obatan keluarga. Itu pastinya Ya, itu ditunggu pasti. banget. Ya, itu pasti ada Kak. Karena
kita ketahui sendiri bahwasanya kampus kita ini kan kampus maritim, Kak. Maka dari itu ada namanya berdisir, Kak. Ya. Nanam mangrove itu sendiri dan ya itu melibatkan masyarakat setempat lah, Kak. Dan untuk pertumbuhan mangrove yang ada di pantai-pantai di sana gitu, Kak. Betul. Mungkin spill dari kita itu kegiatannya bakal dilakukan di tanggal 27 sampai 28 Oktober ya, Ji. Iya, soalnya itu kegiatannya memperingati hari apa? Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Kak. Sumpah Pemuda. Gitu. Nah, jadi kami di sini sebagai mahasiswa juga melakukan suatu perubahan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian sama masyarakat. Jadinya kalau misalnya nanti turun nih ke masyarakat, kita udah nggak kagok lagi dong. Iya, apalagi mahasiswa baru. Kalau bahasa kita tuh nggak demam lapangan lagi gitu, Kak. Demam lapangan lagi. Jadi mungkin terutama nih untuk mahasiswa baru sosiologi angkatan 2023 ditunggu ya kegiatan sosiologi mudanya sama-sama, karena kita nanti itu kolaborasi sama mata kuliah kan ya, Ji? Iya. Itu seru kali tuh, ada contohnya satu kayak kita nobar atau nonton bersama itu, Kak. Dimana situ kita nonton tentang apa, Kak? Aduh, kakak lupa ya nobarnya tentang apa. Itu kayaknya seru Buya banget. Hamka. Oh iya, Yes, Buya Hamka. Buya Hamka. Pol 1 ya, Kak? Pol 1. Itu apalagi tuh film-film yang lagi booming kemarin, Kak. Yes, ya. betul, Film-film baru juga. Tapi kita hanya nonton di Pol 1 aja untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, karena beliau adalah seorang dikenal dengan pahlawan juga lah, ya, gitu pergerakan juga. Jadi mungkin kalau misalnya program kerja kita, ya semoga lancar kali ya, Ji. Semoga lancar sih. Setiap kegiatan kita di Hima itu disetujui sama prodi, disetujui sama fakultas. Dan semoga kegiatan-kegiatan kita itu memberikan dampak baik juga. Dampak untuk kita sebagai anggota dalam himpunan, bagi berdampak untuk mahasiswa lain, dan untuk IKU fakultas dan IKU prodi. Mungkin itu aja kali ya ngobrol kita hari ini. Itu aja, Kak, kita ngobrol. Apa lagi ya? Aduh, Ji, kagak nggak tahu nih. Ya, itu aja mungkin, Kak ya. Tapi banyak sih, Kak, yang mau diobrolin juga sebenarnya gitu. Tapi mungkin ya part 2 ya. Mungkin part 2 lah, Kak ya. Ditunggu. Ya, mungkin sekian dari kami. Saya Novi Gabriela. Saya Rono Fauziandi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.